Yo, Sobat Bolang, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya pada baik-baik aja ya. Jadi, di video kali ini kita tuh mau ngebahas tentang sekolah pilot. Kenapa? Karena ada beberapa temen gue nih yang nanya ke gue secara pribadi, japri gitu ya. Tanyain dong ke temen lu tuh si Mas Harli, yeah. Kalau adik gue mau jadi pilot tuh gimana sih gitu. Nah itu ya gue pikir daripada gue mesti ngasih jawaban offline, mending gue videoin aja gitu. Kenapa? Karena itu kan pasti banyak lah yang banyak orang pengen tahu gimana sih cara jadi pilot, dan di sekolah pilot tuh belajarnya apaan aja sih, apa aja sih yang perlu disiapin gitu loh sebelum masuk ke sekolah pilot itu gitu, kayak gitu sih. Oke. Mas Harli, boleh nggak sih tolong jelasin? Jadi kayak yang gue tahu lah. Yang gue tahu ya, jangan sok tahu. Ini kita pinggir jurang aja nih. Jadi apa aja sih kalau mau masuk sekolah pilot tuh apa aja sih yang mesti disiapin selain dana ya? Iya, dana paling penting. Oh, okay. Iya. Jadi sebenarnya sekolah pilot kan maunya mau jadi apa dulu nih, ya kan? Mau jadi pilot airline atau cuman mau ngambil SIM terbangnya? Gue bilang SIM aja ya, license-nya terbangnya aja gitu kan. Nah, kalau buat ngambil license SIM terbangnya itu aja sebenarnya gampang gitu. Yang dipelajarin kan standar ya, maksudnya kan. Nah kan SIM terbang macam-macam. Sekalian aja kita bahas ya. SIM buat hobi atau mau komplit buat terbang di airline gitu. Komersial, iya kan. Kalau cuman buat hobi aja mah gampang. Oh gitu. Nggak, setahu gua juga ya gampang, maksudnya nggak yang seribet buat jadi airline. Nah itu berarti, tapi kalau buat hobi juga pesawatnya nggak bisa sembarangan dong, iya nggak sih? Pesawat kecil lah kasarnya. Pesawat kecil. Oke. Tapi pesawat pribadi gitu misalnya. Let's say lu beli pesawat 737 sendiri gitu buat lu, ya nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, mungkin nggak, setahu gue sih nggak apa-apa. Gitu. Iya. Private jet deh gitu ya, beli private jet gitu kan. Terus lu terbangin, itu kan cuman pesawat pribadi kok gitu ya. Buat lu kita cuman butuh sekolah terbang ya, nggak perlu sampai komersial gitu. Yang bikin panjang sekolah terbang tuh buat komersial. Oke. Nah, nanti kan ada buat sport nih, cuman buat hobi yang pesawat kecil buat sport itu cuman, kalau nggak salah gua cuman 30 jam sekolah cukup. 30 jam terbang. 30 jam terbang. Iya. Cepet itu, sebulan juga dapet. 2 bulan. Kalau buat private nih, buat pilot yang kedua kan private pilot license gitu ya. Itu cuma 50 jam. Kalau komersialnya yang panjang nih harus 200 dan 200 jam. Tapi kalau misalnya cuma buat hobi-hobi aja nggak perlu ngambil yang komersial gitu maksud gua. Nanti yang dipelajarin kan selain yang paling itu kan ada rules, aturan-aturan terbang lah, kayak di darat tuh rambu-rambu lalu lintasnya itu standar lah itu. Terus komunikasi, cara komunikasi standarnya di pesawat tuh gimana sama air traffic control. Terus pelajaran meteorologi lah, jadi ngeliat awan gimana, ngeliat ramalan cuaca tuh gimana gitu. Terus apa lagi ya, ada psikolog, human factor gitu lah. Setahu gua tuh ada tuh ya. Matematikanya ya ada juga ya. Fisika, aerodinamik gitu ya. Itu gua nggak pastikan, gua dulu ngambilnya buat komersial. Kalau cuman buat hobi apa-apa aja gua kurang update ya. Nah, itu tadi kan lu bilang tergantung tujuannya. Berarti beda ya untuk misalkan pesawat propeller sama pesawat komersil, yang gue nggak tahu sebetulnya komersial atau apa ya. Jadi, intinya kayak Boeing 737 misalkan atau Boeing 777 atau Airbus A350 gitu. Itu berarti sama pesawat propeller gitu itu beda berarti ya? SIM-nya beda tuh? Sama. Sama. Jadi yang beda itu untuk airline atau buat private. Gitu. Oke. Kalau itu gua beli pesawat, gua beli 350 Airbus 350 tapi buat gua pribadi gitu.
gua nggak perlu sampai yang komersial level tinggi lah maksudnya ya. Kan ada atasnya komersial, ada air transport. Tapi gua nggak tahu ya, boleh nggak buat private pilot nerbangin A350. Logikanya sih boleh sih ya, tapi kan buat pribadi ya. Kalau misalkan lu pengguna buat pribadi gitu kan? Kan namanya kan private. Jadi tapi pilot private tuh nggak boleh dibayar. Jadi karena dia buat private gitu. Buat pesawat pribadi. Iya. Nah, dibilang komersial karena dia udah jadi pilot komersial. Profesional lah kasarnya. Profesional gitu. Oke. Jadi aturan-aturan itunya lebih gede. Iya, Dan ngomong biaya ya, kalau mau sampai komersial ya pasti lebih mahal. Di atas 1 M kayaknya sekarang. Hah? Kayaknya ya. Seriusan? Itu mungkin kurang di bawah itu lebih dikit. Seluruh dunia? Iya. Oh gitu? Bahkan sampai 2 M pun ada gitu ya. Tergantung. Jadi ada tempat-tempat sekolah tuh yang ada cuman nyediain SIM-nya doang. Tapi ada sekolah-sekolah tuh yang sampai sarjana. Gitu-gitu lah. Oke. Kalau ngambil paket yang sampai sarjana, ya harus mungkin sampai 2 M tuh. Oke. Nah, by the way, Mas Harli ini dulu lulusan New Zealand ya Mas ya? New Zealand, jadi sekolah pilotnya di New Zealand. Boleh nggak sih Mas ceritain di New Zealand tuh kayak gimana sih belajarnya? Maksudnya ada perbedaan nggak sih sama belajar sih? Materi apa kurikulumnya gitu? Mungkin ada bedanya ya, karena yang gua ambil kan sarjana juga. Oke. Jadi, nah ini yang gua agak bingung nih sebenarnya. Mungkin ada di sana yang untuk SKS sarjananya, tapi bukan untuk license-nya. Itu gua nggak tahu yang mana gitu ya. Kalau misalnya, jadi intinya subjeknya pasti sama, minimum subjek ya. Jadi kayak tadi ya, aerodynamic, communication, human factor, matematika, apalagi tadi rules and regulation-nya gitu. Itu basic-basicnya pasti sama. Mau sekolah di mana aja ini pasti standarnya sama. Karena yang ngasih standar kan setahu gua dari badan meteorologi. Badan dunia. Iya. PBB. Iya kan. Nah, IATA nggak salah ya apa, mungkin gua salah. Mohon maaf gitu ya. Kalau nggak salah tuh mereka udah nyiapin tuh minimum minumnya apa aja gitu ya. Nah, sekolah di sini pun nggak apa-apa karena license kita kan diakuin di mana-mana. Gitu. Jadi kayak lu sekolah di Indonesia, lu bisa terbang misalkan di Jepang gitu misalkan, tetap bisa? Bisa. Tergantung, jadi nanti airline-nya nih, misalnya gua mau ngelamar ke Jepang gitu kan, gua lulus Indonesia. Pasti kan di lembar pengumuman lamarannya tuh ada tuh yang diakuin. Kan di license apa nih yang mereka terima. Biasanya license Indonesia ya bisa. Yang license Indonesia yang nggak bisa tuh biasanya di Eropa. Karena kita harus punya license yang di-approve sama Eropa. Gitu. Iya. Terus license misalnya di Amerika. Kalau gua mau terbang ke Amerika, gua harus ngambil license yang di-approve sama mereka gitu. Jadi ada standar FAA, EASA atau ICAO. ICAO ini yang banyak Indonesia tuh ICAO. Itu bagian dari situ gitu. Wow. Jadi nggak perlu kalau sebenarnya ngambil sekolah terbang di Indonesia pun cukup. Oke. Banyak orang ngambil di luar tuh biasanya waktu sama pengalaman gitu kan. Kalau di luar kan yang bedain ya pasti ya bahasa Inggrisnya. Kita kan ngobrol langsung sama mereka gitu. Terus cuacanya, terus kayak gua dulu kan karena gua ngambil sarjananya di sekolahin sih sebenarnya kan. Tapi sampai sarjana gitu. Di situ waktu itu di Indonesia nggak ada yang sampai S1. Gitu. Nah, boleh ceritain nggak sih di New Zealand tuh yang bagian pelajaran mana yang paling berkesan buat lu? Pelajaran. Entah pelajaran pas lu lagi diombang-ambing kah di pesawat? Pelajaran yang kalau buat pilot gua rasa paling berkesan pas pelajaran terbangnya. Oh gitu. Pas praktek. Pas praktek. Iya. Kalau pelajaran di kelas ya pasti ngantuk. Kalau itu ya jadi contoh ya. Iya. Enggak benar nih. Praktek keren. Maksudnya gitu. Yang pertama kan yang pesawat apaan, Mas? Piper. Baling-baling 1 Piper 28 yang di depan. Cherokee. Baling-baling 1 di depan, bukan samping. Bukan. Nah, itu menarik tuh. Kan pertama pasti diajarinnya tuh gimana ngendarain pesawat di darat. Belum take off nih. Gitu. Jadi kita muter-muter kayak di parkiran gitu. Gitu. Belok kanan, belok kiri, berhenti. Pakai apa tuh? Pakai setir atau pakai kaki? Di kaki. Oh, pesawat kecil pun udah pakai kaki. Pakai kaki udah. Oke. Malah ya, tangannya nggak ada. Yang pakai tangan tuh
komersial biasanya. Pesawat gede lah, pesawat modern lah. Pesawat penumpang yang ada buat belok-beloknya di tangan juga. Kalau pesawat kecil gitu pakai kaki aja. Nah ini seru nih pertama. Nah itu kurang lebih berapa jam ya dulu ya? Lumayan lah, sebentar sih nggak lama ya maksudnya. Tapi harus bisa dulu lah di darat. Nah itu sama instruktur kan. Nah itu namanya tuh free solo. Solo tuh terbang sendiri. Nggak bawa instruktur. Nah itu, nah nanti keren dari situ baru tuh sama instruktur take off beneran nih, ya kan? Oh lu di darat sendirian tuh ya? Enggak, sama instruktur nih. Instruktur dulu. Habis itu kalau udah lancar di darat, take off nih terbang, ya kan? Nah terbang sama instruktur nih. Nanti itu dilatih bahwa instrukturnya nih percaya kalau si guanya ini udah bisa terbang sendiri gitu. Nah itu namanya solo. Nah itu biasa tuh dirayain tuh kalau solo tuh yang disiram air lah, disiram tepung lah, gitu. Berarti udah solo ya kan. Tahun zaman dulu ya. Udah solo, udah boleh terbang solo. Nanti ada baru nextnya lagi ada cross country, terbang jarak jauh lah ya. Latihan terbang jarak jauh, lihat peta gitu-gitu komunikasinya. Nah itu ada instruktur, ada yang sendiri, gitu kan. Sampai buat tes ke private pilot license-nya ya. Jadi buat ngambil komersial pun harus tes private dulu. Tes lagi tuh berarti tuh. Di sekitar 50 jam lah. Itu tes ngambil private. Itu license keluar tuh. Sebelum itu kan license-nya license murid, student pilot license katanya. Kalau udah jadi private pilot license ya boleh bawa penumpang. Kalau mau ikut gue nih waktu itu tuh, gue udah punya private pilot license, gue boleh bawa. Yang penting lu nggak bayar gue. Gitu, lebih beli makan boleh. Gitu. Nah, itu gue pernah denger, ada lah waktu itu gue pernah denger salah satu chef lah di Indonesia, terus terang aja itu gue fans berat dia gitu kan, dan dia tuh ternyata dia tuh punya rating, punya license, dan itu dia bilang dia itu instrumen based. Itu maksudnya apa sih Mas? Kalau itu terbang instrumen, jadi kan kita terbang, tadi kan terbang nih pakai lihat luar kan, visual tuh namanya, visual flight rules lah, ya kan, terbangnya harus lihat luar ya kan. Nah kalau instrumen itu kita udah ditutup nih, jendela tutup semua nih, gue bisa terbang dengan bantuan instrumen di dalam. Oh gitu. Nah itu ada tesnya tuh. Jadi kita juga latihan terbang itu tuh nanti kan habis take off ya. Visual lo nggak ada berarti? Nggak ada. Doang berarti. Tapi di luar take off landing ya. Jadi trainingnya nih, latihannya kita take off nih kan, terus dibawa ke area lah ya. Ini tutup. Jadi kalau kita ada namanya tuh apa ya, gue lupa ya. Jadi kita ditutup, jadi kita nggak bisa keluar. Gue cuma ngeliat di dalam aja nih, ngeliat instrumen. Nah dari situ sampai sebelum landing lah, proses landing, mendarat itu ikut. Jadi ada namanya instrument procedure ya, kan. Itunya ini dulu nanti tesnya tuh ya pakai ini aja terus. Sampai terus mau mendarat sampai ketinggian berapa baru boleh dibuka. Oh gitu. Berarti doi jago berarti doi. Standar semua pilot pasti. Maksudnya kalau komersial sip. Ya gue kan anak awam. Jadi kalau komersial pilot biasanya pasti udah instrumen rating. Oh gitu. Berarti artinya doi udah bisa ke komersial dong berarti? Bisa. Oh gitu. Kalau udah yang susah tuh sebenarnya ngambil license kan gampang ya, tadi gue bilang gitu ya. Mau di mana-mana aja kan, biasanya ngambil license doang kan ya. Nah, yang punya rating komersial, instrumen rating itu kan standar gitu ya. Nanti yang nextnya ini yang bikin susah tuh sebenarnya itu nyari kalau mau jadi international airline pilot. Si airline-nya ini yang punya checklistnya beda lah ya. Checklistnya beda-beda. Syaratnya lah. Gue mau nyari pilot yang harus misalnya matematikanya 10. Pelajaran kimianya 10 misalnya gitu. Nah, itu kalau buat para penonton yang pengen tahu nih gitu kan, kayak umur gue udah 35, gue masih bisa sekolah terbang nggak sih? Itu masih bisa nggak sih Mas? Bisa. Oh gitu, jadi nggak ada kaitan nama umurnya gitu ya? Nggak ada, dia harus dibedain nih, kayak tadi ya. Oke. Ngambil license,
sama jadi pilot airline Profesional. profesional. Ini harus dibedain dulu nih. Oh, oke. Kalau cuma ngambil license terbang, itu bisa-bisa aja gitu. Oh, gitu. Nggak mau umur 35, mau 40, 50 gitu. Selama karena apa namanya? Nggak ada limitnya. Iya, kan? iya. Gitu. Yang penting ada namanya, nah selain terbang, selain punya license kita harus punya medical certificate. Oh. Itu tes kesehatannya lah. Iya, Itu juga kalau buat pilot private nggak perlu yang wow banget kelas ya. tinggi, Iya, banyak minimum requirement-nya ada. Iya. Jadi bedanya itu buat jadi pilot apa, airline atau buat pilot hobi gitu ya. Itu mau nggak ada bebas. Nanti yang nentuin umur itu cuma airline gitu loh. Ya kayak tadi yang harus umur minimum sekian, maksimum sekian, jam terbang sekian, terus mata pakai kacamata boleh apa enggak? Oh gitu. Yang apa tadi biasanya? Gue. Iya, matematika kayak tadi. Matematika harus sekian, akademisnya harus kayak gini itu semua itu airline. Oh gitu. Loh. Tinggi minimum sekian gitu. Oh. Karena kan ada apa ya, semacam anekdot lah ya kasarnya. Kalau mau masuk sekolah pilot itu matematika lu mesti 10 atau 9. Nah, kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena zaman gue SMA ya itu apa namanya, bokap kan bilang lu nggak bakal bisa jadi pilot lu. Kenapa? Matematika lu jeblok kayak gitu. Kan ya gue mah sadar diri aja ya. Gitu. Tapi kan mas gue kayak apa namanya? Berarti yang menentukan itu adalah airlines. Airline. Bukan sekolah pilot ya? Nah, kalau sekolah pilot, yang penting kan lulus ya. Iya kan. Mau nilai sekolah lu kayak apa? Kan mereka punya tesnya. Mereka nggak peduli lah itu ya. Misalnya kayak kita deh, yang penting dia lulus SMA. Iya. Terus pas masuk itu kan sekolah terbang, ya kan? Sekolah terbang buat. Tapi nanti kan ada pelajaran matematikanya nih, ya kan? Nanti kan ada ujiannya. Ya asal dia lulus, ya nggak masalah. Masalah SMA jeblok ya kan nggak masalah gitu. Oke. Belum nanti ada ujiannya sendiri, gitu loh maksudnya. Nah, nanti yang punya, balik lagi kayak tadi yang lo bilang, airline-nya yang punya, nanti ada mungkin airline-nya, gua maunya yang lu SMA nilai matematikanya harus 10. Itu airline tuh beda ini gitu. Nah ini ada pertanyaan yang menurut gue cukup keren sih. Kan hubungan sama dana ya, hubungan sama dana. Tadi kan lo bilang tuh 1M tuh ya. Iya bener, dan ada apa ya, kayak kabar bang yang banyak yang beredar, sekolah pilot tuh cuma buat anak-anak orang kaya, kayak gitu-gitu. Terus kayak ya jangan mimpi deh, kasarnya kalau misalkan simpelnya, kalau orang tua lu tidak bisa ngasih dana gede, nggak usah mimpi deh gitu. Pertanyaannya adalah, apakah misalkan memang seperti itukah, atau memang ada misalkan ya gue nggak tahu ya, sekolah pilot itu suka membuka misalkan membuka kesempatan beasiswa kah gitu. Ada nggak sih kayak gitu-gitu? Nah, jadi gua cerita aja yang pernah kejadian sama orang-orang gitu ya. Jadi teman-teman bule-bule gua dulu ya. Di Eropa kan sebenarnya mahal, mungkin lebih mahal daripada di sini ya kan. Pasti, kursnya aja beda. Jadi balik lagi, sekolah terbang sebenarnya nggak ada limitnya ya kan, umur berapa gitu ya. Jadi beberapa teman gua, jadi dia sambil kerja, ya kan. Dia kerja, dia kumpulin duit, dia nabung, dapat sekian jam, dia sekolah terbang berapa jam, latihan terbang. Dia ngambil sekolah terbangnya misalnya, wah duit gua cukup nih buat 10 jam, terbanglah dia latihan di sekolah terbang 10 jam, ngumpulin duit lagi, terbang lagi, ngumpulin duit lagi, bisa. Bentuknya kan kayak nyicil berarti? Kayak nyicil terbang. Jadi intinya sekolah terbang itu sebenarnya simple gitu, sederhana gitu. Jadi balik lagi kita pisahin ya untuk ngambil license sama si airline ya. Airline, iya. Ini next stage-nya lah ya. Sekolah terbang sendiri tuh bisa kayak gitu. Gitu. Jadi dicicil gitu kan. Gua nabung lagi, cicil lagi. Jadi ada yang mulai terbang umur 35, ada yang sekolah terbang umur 30, baru dapat license, baru kelar lah dia sekolahnya. Habis itu baru dia daftar ke airline, gitu loh. Tuh, jadi nggak menutup kemungkinan tuh. Jadi
macam-macam lah. Karena di luar negeri pun lebih berat buat mereka sebenarnya. Jadi ada yang jadi supir truk lah. Iya. Bahkan ada yang gue kenal tuh dia supir ini, dia yang ngangkut sampah. Lu lihat di film-film gitu kan yang pagi-pagi dia kerja kayak gitu. Oh gitu. Jadi ada yang supir truknya antar kota gitu. Jadi perjuangan mereka buat ngambil license pilot tuh panjang gitu ya. Wow, jadi berarti itu isu itu udah terbantahkan ya Mas ya. Artinya misalkan kalian kayak tadi kan Mas Harli bilang sekolah tuh 1 miliar misalkan. Ya kalian bisa nyicil itu. Bisa gitu. pelan-pelan. Kalian kerja dulu aja, kerja apa aja dulu gitu kan, apa aja. Bayangin tadi kayak Mas Harli bilang kan, Indonesia tuh masih bisa dibilang jauh lebih beruntung lah ya gitu. Kenapa? Karena di sini apa namanya kalau misalkan kayak gitu kayak kerja gitu kan, lo kerja kayak di luar negeri tadi lo jadi tukang ngangkut sampah gitu kan. Ya mungkin ya gue nggak tahu, mungkin agak susah, tapi kalau di sini kan kayak misalkan lo kerja di perusahaan mana gitu, itu lo bisa nyicil untuk dari gaji lo tuh lo bisa nyicil untuk jadi ngambil rating terbang lah kasarnya kayak gitu. Artinya ya don't stop your dream lah. Iya, kalau punya dream itu mereka, jangan. Nah, yang gue salut sama mereka ini kan mereka ngejar dreamnya mereka. Betul. Umur 35 nggak apa-apa gitu. Betul. Jadi nah itu kalau bayar ya. Iya. Dan jadi gue terbang sama kopilot yang jauh lebih tua dari gue tuh biasa gitu loh. Karena mereka memang mulainya telat. Gitu kan. Tapi ujungnya mereka jadi kapten, jadi ini ya karirnya naik terus gitu. Jadi nggak itu kayak tadi lu bilang gitu, mereka punya mimpi, mereka kejar terus gitu. Bener. Nah, balik lagi ke pertanyaan gue, kalau kayak beasiswa itu ada nggak sih? Nah, beasiswa tuh ada lagi, iya kan? Jadi apalagi ada itu tuh. Nah, jadi intinya gini, tapi beasiswa lebih berat lagi ya. Pastilah. Namanya orang ngasih beasiswa ya. Pasti. Kayak mungkin nanti tuh ya itu tuh nilai SMA tuh harus iyalah. Top notch. Iya. Jadi harus menang sekolah. Tapi jadi gini, kalau emang dia masih sekolah nih gitu, misalnya anak gua lah, siapa anak lu gitu, dia punya cita-cita, ya kan jadi pilot gitu kan, dan biayanya mahal, dia mau ngejar beasiswa nih. Kesempatan beasiswa tuh ada di mana-mana. Oh gitu. Kadang-kadang nggak cuma Indonesia doang gitu. Enggak, jadi kita tuh jadi kenapa gua kalau ditanya ponakan nih ya. Karena kita nggak tahu kapan kesempatan itu datang. Iya kan? Iya kan? Jadi lu harus siapin, ya lu siap-siap aja gitu loh. Do the best lah gitu ya. Sekolah tuh yang harus nilainya bagus, nilainya bagus gitu ya. Siapa tahu pas tamat sekolah ini tiba-tiba ada kesempatan. Gitu. Bisa dimakan gitu ya. Karena kadang-kadang nih ya kayak airline bahkan di airline kita sendiri gitu kadang-kadang buka gitu kan. Kayak gua dulu lah ya, kalau gua tiba-tiba pas tahun gua lulus mereka ada yang buka gitu loh, dan gua bisa daftar gitu kan, keterima. Jadi gua sekolah gua gratis ya kan. Nah kayak di negara tetangga kita kadang-kadang tuh bisa orang Indonesia pun bisa daftar ke sana gitu loh. Jadi nggak kadang-kadang kesempatan kayak gini nih ada. Bahkan airline di Middle East sana kadang-kadang bisa buka buat orang-orang dari dan kadang-kadang memang nggak tiap tahun. Mungkin ada suatu waktu mereka tiba-tiba dapat ilham apa kita nggak tahu ya kan. Tiba-tiba lu buka deh buat internasional gitu. Tapi gue percaya sih karena ya itu tadi ya bukannya tiba-tiba jadi motivator nih gue. Tapi emang faktanya tuh adalah once lu kejar mimpi lu tuh ya, itu pasti ada aja tuh. Nah kayak sekarang nih kita ngomong objeknya ya pilot ya gitu ya. Lu pengen jadi pilot tapi mungkin dari sisi finansial mungkin lu kurang mendukung gitu ya. Lu bisa sambil bekerja gitu kan ya. Tapi kalau misalkan di saat lu lagi dalam perjalanan itu gitu tiba-tiba ada keajaiban seperti tadi yang apa namanya ada beasiswa yang ternyata di sekolah itu dan lu masuk gitu kan ya. Itu nggak nutup kemungkinan. Enggak. Gitu. Nggak nutup kemungkinan. Kadang itu terjadi maksud gue. Jadi itu bukan sesuatu yang diangan-angan ya. Iya. Itu udah terjadi di beberapa tahun yang di tahun berapa di belakang ya. Dan nggak cuma sekali. Nggak cuma sekali. Gitu. Jadi
jangan berhenti mimpi lah ya, jangan berhenti berusaha kejar mimpi sih, lebih jangan mimpi doang, harus jadi dikejar dari dong, gitu kasarnya. kalau emang masih SMP gitu ya, wah sekolah deh, wah siapa tahu Siapa tahu pas taman SMA Iya. dan pengen jadi pilot nih pas taman SMA, tahu-tahu ada yang buka yoi, dan karena nilainya udah masuk, dia bisa masukin gitu, daftar. bener. Wah, ada nih Gabon Air nih misalkan, lo perang soalnya. Iya, Udah perang. bahkan airline gede maksud gue yang ada sekarang pun mungkin aja kayak di Middle East nih gitu kan, atau di negara tetangga yang gede-gede gitu. Tiba-tiba dia buka kesempatan gitu untuk orang. Jadi mungkin mereka kan biasanya kan ngasih kesempatan buat warga negaranya ya, biasanya ya. Kalau misalnya airline-nya di negara A ya untuk negaranya dia warganya. Tapi kadang-kadang dan terjadi yang kejadian ya. Mereka saat itu buka bukan cuma buat warga negaranya aja gitu loh, membuka kesempatan untuk semua orang di negara mana aja, gitu loh. Jadi orang Indonesia pun bisa daftar ke situ. Gitu. Jadi buat kalian tuh yang pengen banget jadi pilot ya, Mas. Itu jarang-jarang tuh, Mas. Maksud gua, kadang-kadang kalau bisa saran aja ya, kalau misalnya mau masuk airline dengan cara kayak gitu tuh, itu poinnya tuh plus banget, gitu. banget. Karena lulus sekolah udah tahu kemana kerjanya, dan ini bukan airline CC, ini airline gede, gitu. Jadi wah banget lah. Susah jelasin ya gitu ya. Karena mulai gue selalu bilang ya sama kopilot gue dulu ya, yang pengalamannya baru gitu ya, makanya kan yang baru-baru lulus gitu ya, terus bisa masuk ke sekolah ke airline itu gitu ya, airline tempat gua kerja itu, gue bilang sama dia tuh bersyukur banget gitu bilang. Karena nggak semua orang punya kesempatan kayak gitu, dan kalau kerja di sana profesionalismenya dapet segala macem, apa namanya itu kayak pondasinya tuh udah bagus gitu. Betul. Untuk dia jadi airline pilot yang profesional lah. Ibaratnya kayak lu bangun rumah, pondasi udah bagus nih, gitu. Wah, jadi emang kalau jadi pilot itu kan banyak tuh ya kabar sana sini. Kalau jadi pilot nih, apalagi buat orang awam kayak gue gitu, Mas, kan kayak jadi pilot jangan mimpi deh, mahal banget. Kan? Iya. Mahal sih, emang mahal ya. Mahal, tapi bukan berarti tidak bisa dikejar gitu kan. Betul. Terus kayak apa namanya? Wah, lu mau jadi pilot? Ah, lu bego kayak bapak gue misalkan gitu kan. Gitu, ternyata kan tidak seperti itu gitu. Tidak seperti yang bapak gue. Tapi kalau gue rasa sih kayaknya bapak gue emang pengen gue masuk beasiswa aja. Dia nggak maunya ngeluarin duit sih kayaknya. Tapi gini ya, misalnya dia pikir wah gue bego nih waktu SMA nih, tapi gue masih pengen jadi pilot ya kan. Ngejar lah nih ya. Ngejar lah nih. Bisa nggak sih kerja di airline gede? Bisa. Karena mereka nggak peduli sama pengalaman sekolah lu kalau lu udah jadi pilot. Gitu loh. Tuh. Jadi semua tuh mungkin. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Betul. Yang penting lu emang mau pengen gitu kan. Iya. Dan lu mau ngejar. Mau ngejar ya kan. Sekarang gini misalnya kayak gua contohin lah ya, kayak tadi dia sekolahnya pun dia nggak bener nih. Udah harusnya sekolah deh jadi pilot gitu kan ya. Dia kerja dulu nih di mana gitu kan. Terus ada kesempatan pindah ke airline besar nih. Dia daftar. Yang zaman sekolah dia kan nggak ditanyain lagi. Kayak gue nih sekarang nih mau nanya ke daftar kerja nih di airline mana gitu. Mereka nggak lihat sekolah lu dulu gimana, bagus apa enggak gitu loh. Yang dia lihat tuh yang terbang lu berapa sekarang gitu. Oke. Wah. Jadi semua itu masih mungkin gitu ya. Ada satu lagi nih. Beberapa orang nih termasuk yang orang-orang bule-bule tadi gitu ya. Jadi mereka nyambil beasiswanya di angkatan, jadi kayak Air Force gitu ya, atau di Navy gitu ya, di angkatan itulah. Ya. Jadi kan di sekolahin sama mereka nih, jadi mereka harus wajib dulu lah, wajib militer dulu nih, karena di sekolahin pilot sama Air Force-nya di mana, terbang dulu nih pesawat tempurnya mereka, ya kan, 10 tahun kontrak kelar, pindah mereka ke airline, gitu loh. Itu memang bisa segampang itu pindahnya. Maksudnya kan kayak, ya nggak tahu ya, ini balik lagi orang awam nih, kan nerbangin pesawat tempur nggak kayak pesawat komersial? Iya, nanti mungkin. Nah, ini kan itu pembahasan itu. Ini cuma ngambil license dulu. Video lain lah ya. Kita cerita ngambil license. Jadi ngambil SIM terbang itu bisa bermacam-macam cara. Oke. Nah, tapi mungkin nanti dia kan yang penting kan dia udah dapat SIM terbang nih. Dengan dia 10 tahun di militer itu, dia dapat SIM terbang.
terus gue mau pindah ke airline nih. Nah, tinggal airline-nya nih. Syaratnya apa? Ya kan, bisa aja nih suatu hari, suatu saat, suatu kesempatan gitu kan, kayak bule-bule yang teman-teman gue ini. Di saat itu airline-nya ada yang nerima pengalaman di military, nanti dihitung berapa persen lah jam terbangnya. Mulailah dia yang jadi kopilot di situ. Udah, jadi dari situ ngumpulin jam terbang buat komersialnya. Oke. Jam komersial masuk, pindah lagi tuh mereka ke airline gede gitu. Oke. Jadi banyak jalan menuju apa dulu? Roma. Jadi bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini gitu ya. Jadi kalau emang punya cita-cita jadi pilot, emang pengen gitu, kejar terus banyak cara. Karena gitu kayak ini true story ya. Jadi kayak apa namanya, adiknya temen gua tuh Mas, dia tuh pengen banget jadi pilot gitu, bahkan apa namanya, dia pernah bilang, ya menurut gue cukup sedih sih, sayangnya bang, ngomong sama gue nih gitu, iya bang gue pengen banget jadi pilot tapi sayangnya bang, sayang gue miskin. Wah tuh gila sih, maksud gue kayak emang ya I know financial is important gitu kan, tapi emang segitu ketutupnya apa? Ternyata kan enggak. Enggak gitu. Nah, orang-orang kayak dia yang perlu tahu nih informasi-informasi kayak gitu. Kenapa? Karena ya lu bisa kejar mimpi lu kok dengan cara apapun, bisa, dengan cara apapun. Oke, lu terbatas ekonomi, lu bisa dengan cara seperti ini, dengan cara yang benar lo ya, gitu. Dengan cara lu kerja dulu, lu kejar rating, lu kejar jam terbang gitu. Kejar jam terbang, jadi nyicil gitu. Oke, misalkan lu cukup bodoh seperti gua gitu, misalkan di itu, oh nggak apa-apa karena di sana dites lagi kok gitu kan. Jadi nggak ada halangan sebenarnya gitu, dan ya balik lagi ya, niat kalian sekuat apa nih gitu kan. Banyak sih, gue bisa ngasih contoh ya teman-teman gue dulu di sana yang bule-bule itu. Di sana lebih parah ya maksud gue ya. Untuk lebih mahal, bukan lebih parah. Betul. Lebih mahal. Lebih mahal dan lebih parah sih. Jadi mereka tuh baru mulai jadi pilot komersial itu mungkin umur 35 gitu ya. Udah berumur gitu mulainya. Iya. Tapi ya, nah ini gue cerita teman gue yang lain ya. Gue udah jadi pilot, dia masih berjuang nih buat sekolah terbang ya kan. Oh, gue udah jadi pilot, gue udah terbang. Oh, dia masih akhirnya setelah beberapa tahun tamat sekolah itu, akhirnya dia jadi pilot juga, ya kan, dengan perjuangan dia lah, jadi pilot juga. Gue kerja di perusahaan lumayan besar lah ya. Dia kerja di perusahaan kecil. Tapi dia berjuang aja nih, ngumpulin jam terbang gitu kan. Akhirnya dia jadi kapten duluan. Gitu loh. Gua masih kopilot, dia jadi kapten malah duluan gitu ya. Itu yang namanya jadi ngejar mimpi tanpa batas. Ya kadang jalan kita nggak ada yang tahu. Jadi sebenarnya intinya kalau emang mau kejar aja. Iya. Nah, itu jadi buat kalian nih yang punya mimpi jadi pilot ya, dan apalagi mimpi kalian, gue pengen banget kerja di airlines gitu kan, gue pengen jadi kayak Mas Harli misalkan gitu. Gue pengen kerja di airlines sama Mas Harli gitu misalkan, kejar aja, pede aja, dan cara itu nggak cuma satu gitu. Jadi jangan pernah berpikir untuk jadi seorang pilot jalannya cuma satu, enggak, jalannya banyak. Gitu kan, jalannya banyak, jadi nggak, ya kayak tadi kita dengarkan, kita ini masih cukup beruntung gitu. Kenapa? Karena di luar negeri sana lebih mahal pasti ya kan. Dan di sana tuh bener-bener ya mereka melakukan apa saja sampai tadi jadi ngangkut sampah segala macem. Nah kayak gitu-gitu, itu artinya nggak ada yang nggak mungkin gitu kan gitu. Nah itu yang kalian mesti tahu gitu, dan mudah-mudahan dengan video kita kali ini tuh menjadi inspirasi lah ya buat kalian gitu. Nah, betul. Dan sekarang pertanyaan terakhir nih buat orang nih Mas, yang apa namanya, yang misalkan dia pengen jadi pilot gitu, dia tuh kalau di Indonesia tuh mereka tuh mesti ke sekolahnya tuh di kemana sih? Gitu. Banyak sih Mas di sini Mas. Oh banyak ya? Banyak. Oke. Mau kalau yang sebutin tiga yang menurut lo tuh oke gitu, sekolah pilot yang oke. Yang punyanya pemerintah ya, kan ada Curug tuh. Pastilah. Di situ bisa. Oke. Itu tiga. Itu murah tuh malah. Tiga biayanya beda-beda. Beda
Dia 3 sekolah misalkan, biayanya beda-beda nih biayanya. Beda-beda. Oh gitu. Iya. Jadi Oke. harus cari tahu juga. Oh. Kayak bayarnya harus full di depan Oh. atau bisa nyicil itu nanti beda-beda. Oh gitu. Oh, oke. Jadi intinya setahu gue banyak ya di yang buat sekolah pemerintah itu dibanding yang lain jauh lebih murah. Iya kan? Tapi tesnya pasti lebih seleksi Besar, karena udah diseleksi dulu. Iyalah. Namanya, iya kan? Jadi dia harus bersaing di awal, ya kan? Dan biasa lulus dari situ pun bisa diambil sama Departemen Perhubungan langsung sebagai inspektor atau masuk ke airline gitu. Nanti gue prosedurnya gimana gue nggak ngerti ya. Apa mereka yang ngatur apa gimana gitu ya. Oke. Nah kalau yang swastanya banyak, ada Flybase, ada apa lagi kalau saya Angkasa kalau nggak salah gue. Oke. Nah sekarang kalau misalkan di negara lain gitu, itu mahalnya perbedaan. Kan tadi lo bilang lebih mahal di luar negeri. Itu perbedaan jauh banget mas sama di sini. Jauhnya tuh jauh banget gitu. Kayak misalkan sekolah lo deh dulu. Oh jauh. Oh jauh. Iya. Oh. Sekolah gua dulu. Kita tuh lebih beruntung, tau gak sih? Iya gak sih? Tapi ada yang lebih murah lagi kalau nggak salah. Oh gitu. Misalnya dulu teman-teman gua ada yang sekolah di Amerika. Amerika lebih murah. Katanya lebih murah dan lebih cepat. Karena jadi tiap negara kan punya ini, bahkan sekolah terbang punya ini sendiri ya. Kalau misalnya punya dana cukup nih, ya kan, tinggal browsing nih, nanya-nanya gitu ya. Ada yang sekolah di kayak gua kan di New Zealand. Di Australia pun banyak, di New Zealand pun banyak nih, yang lebih murah ada. Oh gitu. Oke. Jadi nggak harus di situ. Jadi mau yang lebih murah juga ada. Di Australia juga banyak, ya kan. Di Filipina juga ada, di Malaysia juga ada. Dulu sebenarnya orang Indonesia tuh, setahu gua tuh banyak juga yang di Filipina. Karena lebih cepat dan lebih murah katanya, gitu ya dibanding di sini. Oke, tuh jadi nggak usah nutup diri mas ya, nggak usah nutup kesempatan diri. Tuh ada, gitu, kesempatan tuh pasti ada, dan apa namanya, jangan pernah kubur mimpi lah jadi pilot ya kan. Gue sih pengen jadi pilot, nggak berani terbang aja. Nggak tahu kenapa ya, di mata gue tuh jadi pilot tuh keren aja, karena lu memang sih apa namanya high risk ya gitu, tapi kayak keren aja gitu ya. Tapi susah untuk orang yang nggak bisa terbang, yang nggak berani terbang gitu. Harus coba. masih cukup umur. Oke deh, sampai sini dulu aja ya video kita kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap dengan video ini kalian tuh punya informasi yang bisa kalian dapetin, bisa jadi inspirasi buat kalian juga gitu. Dan buat kalian-kalian yang tadinya mungkin udahlah jadi pilot tuh udah impossible lah buat gue gitu kan, apalah gue gitu misalkan. Itu jadi kebuka nih matanya, oh enggak, gue bisa ternyata gitu, oh gue mampu kok gitu, gue bisa walaupun mungkin nanti umur 35 kali gue bisa jadi pilot airline. Fine, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya tadi gue cerita ya, bahkan ada yang umur 40 lah terbang gitu. Jadi nggak masalah. Kenapa? Karena memang yang namanya ngejar mimpi itu nggak ada yang instan, coy. Kalau instan itu cuman adanya mie. Nggak ada yang instan. Sama kopi. Nggak ada yang instan. Lo instan cepet ininya, cepet pudarnya jadinya gitu. Gitu sih. Jadi mudah-mudahan ya dengan video ini kalian bisa mendapatkan informasi yang berguna buat kalian yang mau jadi pilot. Oke, terima kasih banyak Mas Arli. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.